Halo, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada? Nah, pada hari ini kita berjumpa kembali nih pemirsa, pembahasan dengan program kesayangan kita semua yaitu dari Kompleks Parlemen. Ya. Selama setengah jam ke depan kami akan menyajikan berita seputar 3 lembaga legislatif yang ada di Kompleks Parlemen Senayan, yaitu MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Bersama saya Adi Nugroho dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini. Langsung saja ya Adini dan juga pemirsa, kita akan membahas berikut beragam berita yang kami himpun dari Kompleks Parlemen. Ya pemirsa, berita pertama datang dari Komisi 1 DPR RI yang mendorong regulasi penyiaran agar adaptif terhadap perkembangan era digital. Di tengah berkembangnya dunia digital kreatif saat ini, dunia penyiaran tidak hanya sebatas media televisi namun juga mencakup platform digital berbasis internet. Nah, saat ini masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dari konten-konten yang ada di platform media sosial dan banyaknya konten kreator juga harus diimbangi dengan regulasi yang memadai agar bertanggung jawab atas konten yang disebarkan sehingga tidak ada informasi yang menyesatkan. Ya, untuk itu Komisi 1 DPR RI mendorong adanya revisi Undang-Undang Penyiaran agar ada aturan jelas tentang pengelolaan media baru. Selengkapnya berikut informasi yang kami himpun dari Kompleks Parlemen. Pesatnya perkembangan teknologi digital telah mengubah landscape penyiaran secara signifikan, dari televisi terestrial berbasis frekuensi hingga platform digital dan konten kreator yang memanfaatkan layanan over the top. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta menjelaskan, audiensi dengan sejumlah lembaga terkait telah menghasilkan banyak masukan yang substansial dan relevan terhadap rencana revisi Undang-Undang Penyiaran. Nah, bagaimana pengaturan agar secara bisnis semuanya ini bisa jalan dengan baik, televisi swasta, terestrial bisa jalan, platform internasional bisa juga berkontribusi juga untuk ekonomi Indonesia, dan konten kreator bisa tetap bebas berekspresi namun sesuai dengan budaya bangsa secara konstruktif, membangun budaya bangsa Indonesia yang dikatakan adiluhung ini. Nah, ini kan perlu ada regulasi yang memadai. Sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI Juniko Siahaan menyampaikan, Undang-Undang Penyiaran yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Bayangin ya, berapa banyak penipuan yang terjadi di televisi. Televisi ya, ada nggak masalah permasalahan periklanan di televisi? Kan nggak ada. Hampir nggak ada lah, kalaupun ada minim sekali, sedikit sekali. Kenapa? Karena diatur dengan cara ketat. Nggak ada tuh orang beli sampo ketipu, nggak ada. Tapi penipuan di sosial media ya banyak sekali karena tidak dikurasi oleh penerima iklan. Tim TVR Parlemen melaporkan. Memang saat ini kita hidup di era digital dan juga ini di mana banyak sekali konten yang bertebaran, baik yang mengedukasi, hiburan, atau bahkan ada yang juga yang memberikan dampak negatif. Jadi setuju banget dengan Komisi 1 DPR ini, di mana yang ingin membuat regulasi yang tegas agar platform media sosial dan juga konten kreator ini memiliki batas yang jelas dalam mengkreat sebuah konten. Ya, benar sekali Anggun, karena kita juga mengharapkan dengan adanya regulasi penyiaran yang baru, nantinya konten-konten yang dihasilkan tentunya memberikan manfaat baik untuk masyarakat luas dan tidak ada konten yang menyesatkan atau bahkan penipuan. Ya, kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Ada Komisi 4 DPR RI yang menyoroti isu penyelundupan barang ilegal yang dapat membahayakan ekosistem dan kesehatan masyarakat. Di sini Komisi 4 DPR RI pun menekankan pentingnya Badan Karantina Indonesia untuk menjadi garda terdepan dalam memerangi penyelundupan komoditas hewan, tumbuhan, dan juga produk pertanian. Di mana Komisi 4 pun mendorong penambahan pos laboratorium dan juga petugas karantina di pintu masuk Indonesia yang hingga saat ini masih ada yang belum memiliki pos karantina. Ya, untuk itu Komisi 4 DPR RI juga akan mendorong penguatan kelembagaan dan anggaran Badan Karantina Indonesia. Berikut informasi selengkapnya. Aksi penyelundupan masih marak terjadi, terutama di wilayah Kepulauan Riau yang dikenal memiliki banyak celah keluar masuk barang ilegal. Komisi 4 DPR RI menilai Badan Karantina memegang peran penting sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan NKRI. Dalam kunjungan kerja ke Kepulauan Riau, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Panggah Susanto, menyebut hingga saat ini terdapat lebih dari 150 titik pintu masuk ke Indonesia yang belum memiliki pos karantina.
Kondisi ini menjadikan pengawasan semakin lemah dan memberi ruang besar bagi aktivitas ilegal, termasuk penyelundupan hewan, tumbuhan, dan produk pertanian. Titik-titik wilayahnya yang masih ada 150 kira-kira pintu-pintu masuk yang belum ada karantinanya. Nah, namun juga selain tuntutan katakanlah anggaran dan hal-hal teknis laboratorium dan lain-lain, tentu kita juga harus melihat bahwa profesionalismenya dari badan karantina ini juga harus diperhatikan ya, supaya tidak ada lagi penyelundupan maupun barang-barang masuk yang atau hewan atau tumbuhan yang bisa membahayakan keselamatan daripada flora fauna termasuk manusia. Badan karantina memiliki fungsi vital dan strategis sebagai pondasi utama dalam sistem ketahanan pangan. Komisi 4 DPR RI akan terus mendorong penguatan kelembagaan badan karantina mulai dari sisi anggaran, laboratorium, maupun sumber daya manusia. Dari Kepulauan Riau, Koko Inugroho, TVR Parlemen melaporkan. Badan karantina ini tentunya memiliki peran penting di mana ini untuk melindungi masyarakat dari komoditas ilegal yang diselundupkan ke Indonesia ya, Di ya? Iya, betul. Apalagi kalau misalnya kita melihat karena kita tidak tahu nih apakah komoditas ini aman ataukah mengandung sesuatu yang membahayakan kesehatan masyarakat. Ya, benar sekali Anggun, apalagi di tengah isu ketahanan pangan ini, kita tentunya tidak ingin nih kalau flora fauna Indonesia tertular oleh komoditas ilegal yang tidak jelas. Termasuk juga asal-usulnya dan juga kualitasnya begitu ya. Betul. Baik, selanjutnya pemirsa, ada informasi dari Komisi 12 DPR RI yang menekankan agar pemerintah memprioritaskan ketersediaan LPG 3 kg. Ini terkait dengan pasokan gas 3 kg diperkirakan akan mengalami defisit dikarenakan rencana usaha pangkalan gas yang dijalankan oleh Koperasi Merah Putih di setiap desa. Nah, untuk itu Komisi 12 DPR RI meminta pemerintah untuk mengantisipasi defisit LPG 3 kg ini dengan meningkatkan kuota gas nasional. Komisi 12 DPR RI juga mengingatkan agar pemerintah memperketat distribusi gas 3 kg agar tepat sasaran. Berikut informasinya. Seiring meningkatnya kebutuhan serta adanya rencana pemerintah memperluas distribusi melalui Koperasi Merah Putih, membuat ketersediaan LPG 3 kg bersubsidi mulai mengindikasikan defisit di sejumlah wilayah tanah air. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto mendesak pemerintah segera menyesuaikan kuota nasional untuk mencegah defisit pasokan gas. Ia menjelaskan adanya indikasi kekurangan pasokan sekitar 5% di wilayah Jawa Tengah yang bisa membesar secara nasional jika tidak diantisipasi. Misalnya LPG 3 kg, yang tadi Jawa Tengah kurang lebih short 5% kurang lebih. Dan secara nasional ternyata dari hasil exercise tadi oleh Pak Ega selaku Direktur Patraniaga menyampaikan bahwa kalau melihat prognosa di tahun 2025 itu kurang lebih akan ada short cukup signifikan, sehingga kuota gas nasional nampaknya harus dinaikkan. Ada juga tanda tambahan yang sifatnya mandatori. Pemerintah telah menegaskan adanya Koperasi Merah Putih di setiap desa. Salah satu usaha yang dilakukan adalah sebagai pangkalan. Artinya kalau di seluruh Indonesia ada 87.000 desa, katakanlah 60% saja itu sudah kurang lebih hampir 50.000 desa yang harus segera. Itu artinya apa? Akan juga menambah volume. Sugeng Suparwoto berharap ketersediaan LPG 3 kg bersubsidi harus menjadi prioritas pemerintah, mengingat komoditas ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Ia mendesak Pertamina dan Kementerian SDM untuk segera merealisasikan penambahan kuota menjadi 8,76 juta metrik ton, sekaligus memperketat pengawasan distribusi agar tepat sasaran. Dari Yogyakarta, Bari Ramadana, TVR Parlemen, melaporkan. Nah pemirsa, ini semoga langkah antisipasi segera diambil pemerintah dan sehingga kelangkaan LPG 3 kg tidak terjadi kembali, Adi. Iya, benar sekali Anggun, karena gas 3 kg ini sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat yang membutuhkan karena memang harganya lebih murah gitu ya. Betul, yang kita harapkan juga distribusi LPG 3 kg tetap stabil dan dapat memenuhi permintaan masyarakat. Iya, Anggun dan pemirsa, usai jeda berikut ini akan kami hadirkan informasi seputar Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI. Dan sesaat lagi tetap bersama kami di TVR Parlemen.
Pemirsa, masih dari Kompleks Parlemen. Nah, ini sebelum jadi jeda tadi kita telah menyaksikan beragam informasi ya terkait dengan seputar DPR RI. Nah, kini mari kita simak bersama update berita seputar DPD RI dan ada informasi apa saja dari DPD nih, Ardi? Ya, Anggun, hari ini kita ada informasi pertama datang dari Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin yang baru saja meresmikan kantor perwakilan DPD RI di Ibu Kota Provinsi Jawa Timur. Dalam peresmian tersebut, Ketua DPD RI menekankan bahwa hadirnya kantor tersebut bukan sekadar bangunan fisik, tetapi juga simbol penguatan peran DPD RI dalam menyuarakan aspirasi daerah. Nah, tepat sekali Adit, kehadiran kantor ini selain untuk mendukung kegiatan administratif anggota DPD RI Jawa Timur juga difungsikan sebagai rumah aspirasi untuk membuka ruang komunikasi antara senator dan juga masyarakat. Dan selengkap berikut informasi yang kami himpun dari DPD RI. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan B. Najamuddin meresmikan kantor perwakilan DPD RI Provinsi Jawa Timur pada Jumat 18 Juli 2025. Kehadiran kantor tersebut nantinya tidak hanya untuk mendukung kegiatan administratif anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Timur, tetapi juga difungsikan sebagai rumah aspirasi rakyat yang dijadikan sebagai ruang komunikasi langsung antara para senator dan masyarakat, sehingga pelaksanaan tugas konstitusional dapat berjalan lebih optimal. Seperti yang disampaikan oleh kita semua ya, disampaikan oleh Gugup, Pak Lanyala, ya, saya sendiri, ini bukan hanya simbolik, tapi memang ini sebagai alat atau sarana masyarakat daerah mengadu, karena memang sudah ada perwakilan masyarakat daerah yang ditempatkan di Jakarta itu namanya anggota DPD. Kantor atau gedung ini menjadi sangat penting buat masyarakat daerah menyampaikan aspirasi. Pada peresmian tersebut, Ketua DPD RI juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas hibah lahan seluas 2.000 meter persegi untuk pembangunan kantor tersebut. Gedung ini menjadi tonggak sejarah baru karena merupakan kantor pertama DPD RI daerah yang sepenuhnya dibangun dari hibah tanah dan biaya pembangunan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Apa yang menjadi komitmen dari kita semua sebagai daerah yang tentu harapan kita, keterwakilan kita di DPD RI bisa menjadi bagian dari penguatan seluruh representasi DPD RI dari Jawa Timur. Dan itu harapan kita bahwa kantor ini akan memberikan manfaat yang besar bagi seluruh proses kinerja dan produktivitas DPD RI, terutama yang berasal dari Jawa Timur. Sultan berharap pola sinergi yang terjalin antara DPD RI dan pemerintah daerah ini dapat diterapkan di provinsi lainnya sebagai investasi strategis dalam memperkuat demokrasi daerah. Tim Liputan DPD RI melaporkan dari Senayan, Jakarta. Ya, hibah pembangunan kantor DPD RI Jawa Timur ini merupakan bentuk dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap tugas dan fungsi DPD RI, Anggun ya. Benar, dan dengan adanya kantor perwakilan di Jawa Timur ini, kita harapkan agar kinerja anggota DPD RI dari Dapil Jawa Timur semakin kentara dalam memperhadirkan atau memajukan kepentingan masyarakat di daerahnya. Oke, baik pemirsa dan Adi, ini kita akan beralih ke informasi selanjutnya yang datang dari Komite 4 DPD RI yang menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan. Ya, rapat kerja tersebut membahas mengenai kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026 yang difokuskan pada arah dan kebijakan transfer ke daerah. Komite 4 DPD RI menyoroti adanya penurunan dana transfer 2026 ke daerah yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun anggaran di tahun 2025. Nih, Komite 4 DPD RI juga mendorong pemerintah untuk memastikan belanja negara diprioritaskan untuk program kemandirian ekonomi masyarakat. Dan berikut liputan selengkapnya. Komite 4 DPD RI menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati dalam rangka pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026 yang difokuskan pada arah kebijakan dana transfer ke daerah. Ketua Komite 4 DPD RI Ahmad Nawardi menyoroti terdapat penurunan yang cukup signifikan pada pagu indikatif dana transfer ke daerah tahun 2026 dibandingkan dengan alokasi pada tahun 2025. Penurunan tersebut berpotensi menimbulkan tekanan fiskal yang serius, khususnya bagi daerah-daerah yang pendapatan dan kemandirian fiskal yang rendah. Fokus pada persoalan daerah, PKD dan lain-lain ini karena aspirasi
untuk persoalan TKD ini sebenarnya lebih banyak kepada teman-teman DPD, terutama Komite 4. Komite 4 DPD RI mencermati arah kebijakan transfer ke daerah pada tahun 2026 yang difokuskan pada penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung prioritas nasional. Dalam rapat tersebut, Komite 4 DPD RI juga mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa belanja negara diarahkan pada program-program prioritas yang mendukung kemandirian ekonomi dan sosial. Pertumbuhan ekonomi untuk 2026 adalah antara kisaran 5,2 hingga 5,8. Tadi disampaikan oleh DPD terlalu optimis, padahal karena global ketidakpastian masih sangat tinggi. Kami akan memperhatikan pandangan dari DPD ini karena memang kita di satu sisi harus realistis, namun di sisi lain juga harus memberikan harapan positif dan optimisme. Itu tentu sesuatu yang harus dijaga secara seimbang. Melalui rapat kerja ini, Komite 4 DPD RI berharap agar sinergi dan kolaborasi dengan Kementerian Keuangan dapat berjalan dengan baik dan terus ditingkatkan guna mendukung peningkatan kebijakan keuangan yang tepat sasaran untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Tim Liputan DPD RI melaporkan dari Senayan, Jakarta. Ya, kita harapkan meskipun ada penurunan, semoga tidak menimbulkan tekanan fiskal yang terlalu serius ya begitu Anggun ya. Khususnya bagi daerah-daerah dengan pendapatan dan tingkat kemandirian fiskal yang masih terbatas. Nah ini dan juga semoga program prioritas tahun 2026 yang dicanangkan pemerintah dapat berhasil dilaksanakan dengan bersinergi juga dengan pemerintah daerah. Nah baik pemirsa, berita selanjutnya datang dari Wakil Ketua DPD RI Tamsil Lindrung yang membuka forum group discussion tentang alternatif pembiayaan dalam pembangunan daerah. Ya, demi mencapai target pertumbuhan ekonomi, Wakil Ketua DPD RI mendorong pemerintah agar melakukan inovasi pembiayaan, salah satunya melalui municipal bond atau obligasi daerah. Ya, Tamsil menilai alternatif pembiayaan berupa obligasi daerah ini realistis dan berpotensi dapat mengakselerasi pembangunan daerah. DPD RI juga menyoroti pengelolaan sumber daya alam daerah agar dapat dikelola untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat daerah itu sendiri. Dan selengkapnya berikut informasi dari Kompleks Parlemen. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tamsil Lindrung kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi hingga 8% yang dicanangkan oleh pemerintah. Tamsil mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi pembiayaan pembangunan melalui municipal bond atau obligasi daerah. Hal itu disampaikan saat membuka forum group discussion yang bertajuk Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah melalui Municipal Bond. Setiap daerah yang punya proposal baru yang mendukung kebijakan strategis Presiden, termasuk jika proposal itu sangat menarik untuk mendorong pertumbuhan hingga ke angka yang disebut 8% itu bisa menjadi pertimbangan utama untuk bisa mengalokasikan lagi ke daerah. Tamsil Lindrung menilai keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin dilepaskan dari percepatan pembangunan daerah, meskipun tidak semua daerah mempunyai kemandirian secara fiskal. Tamsil menambahkan, DPD RI sebagai representasi daerah akan terus memainkan perannya dalam fungsi pengawasan dan pertimbangan kebijakan fiskal. Bisa nggak misalnya ya kita mengeluarkan obligasi daerah, tetapi tujuannya adalah bagaimana kita mewujudkan ya pasal 33 Undang-Undang Dasar kita itu mengatakan bahwa sumber daya alam itu dimiliki oleh negara dimanfaatkan sebesar kemakmuran rakyat. Artinya dalam hal ini adalah perusahaan yang mengelola sumber daya alam itu harus dimiliki oleh rakyat. Bisa nggak kita menerbitkan municipal bond atau daerah bond lah namanya itu ya? Untuk bergotong royong untuk mengembangkan sumber daya alam di daerah itu untuk dikembalikan kepada kemampuan finansial daerah itu sendiri. Hasil FGD ini menjadi input bagi DPD dalam menyusun rekomendasi kebijakan, termasuk penyempurnaan regulasi teknis agar para investor dan publik semakin percaya terhadap kredibilitas obligasi daerah. Tim Liputan DPD RI melaporkan dari Senayan, Jakarta.
Nah ini kalau kita simak ya Adi, terkait dengan memang perlu ada solusi alternatif pembiayaan yang diupayakan oleh pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan daerah ini agar tidak terus bergantung pada APBN yang ada. Iya betul sekali Anggun, karena kita juga berharap melalui program obligasi daerah ini daerah mampu mandiri dan juga bisa meningkatkan kekuatan fiskalnya dalam membangun, tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pusat begitu ya. Betul, dan pemirsa usai jeda berikut ini kami akan hadirkan kembali informasi seputar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ya, sesaat lagi tetaplah di TVR Parlemen. Ya, masih dari Kompleks Parlemen, pemirsa Komisi 8 DPR RI melakukan kunjungan langsung ke Sekolah Rakyat Sentra Terpadu Profesor Dr. Suharto di Solo, Jawa Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Komisi 8 DPR RI meninjau langsung sarana prasarana di Sekolah Rakyat yang baru resmi beroperasi pada pertengahan bulan Juli 2025. Nah ini terkait dengan Komisi 8 DPR RI menyatakan dukungannya untuk penguatan fasilitas pendidikan dan juga pendukung di sekolah rakyat agar pembelajaran dapat lebih optimal lagi. Diharapkan sekolah rakyat bisa memberikan akses bagi masyarakat miskin, ekstrim untuk mendapatkan pendidikan formal, akademik, dan juga pendidikan karakter. Ya, dari segi anggaran Komisi 8 DPR RI juga akan memberikan dukungan penguatan anggaran untuk sekolah rakyat melalui Kementerian Sosial. Selengkapnya berikut informasi yang dihimpun oleh tim TVR Parlemen. 9 sekolah rakyat di Jawa Tengah secara resmi mulai beroperasi pada 14 Juli 2025. Salah satunya Sekolah Rakyat Menengah Atas 17 atau Sentra Terpadu Profesor Dr. Suharto. Komisi 8 DPR RI mendukung penguatan fasilitas pendidikan dan pendukung di sekolah rakyat tersebut, namun masih memerlukan peningkatan sarana. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menyampaikan siap mendukung penguatan anggaran melalui Kementerian Sosial untuk melengkapi sarana prasarana yang masih kurang di sekolah rakyat ini, seperti tempat cuci pakaian, laboratorium komputer, dan perangkat laptop agar proses pembelajaran berjalan optimal. Wahid berharap sekolah rakyat menjadi model pendidikan alternatif yang holistik dan berkelanjutan, menyentuh aspek akademik, karakter, dan kemandirian sosial sebagai akses pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrim. Ini bagus, jadi kami melihat masih ada kekurangan dan kekurangan ini nanti kita sempurnakan, terutama tadi saya lihat masih belum ada tempat nyuci karena kita melatih untuk anak-anak bisa mandiri biar tidak menunggu. Kalau dulu di rumah mungkin nunggu ibunya yang nyuci, sekarang harus mandiri nyuci sendiri ya. Dan tadi kami lihat fasilitasnya belum ada. Kami minta pada Pak Dirjen Rehabsos untuk disiapkan ya. Saat peninjauan langsung Komisi 8 DPR RI, terlihat para siswa sangat bersemangat dan senang mengikuti program sekolah rakyat. Para siswa mendapat fasilitas asrama, sarana pembelajaran, dan makan 3 kali sehari. Sekolah Rakyat Sentra Profesor Dr. Suharto Surakarta telah menampung 200 siswa yang dibimbing 17 orang guru, termasuk tenaga pengajar formal dan instruktur pelatihan karakter yang melibatkan aparatur TNI. Dari Jawa Tengah, Hendra Sunandar, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, dengan hadirnya sekolah rakyat ini semoga tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang tidak mendapatkan pendidikan ya dia. Nah ini apalagi di sekolah rakyat ini para siswa juga tidak hanya mendapatkan pendidikan akademik namun juga pendidikan karakter yang menjadi bekal untuk masa depan yang lebih baik tentunya. Ya setuju sekali Anggun karena program sekolah rakyat ini juga bisa menjangkau seluruh pelosok Indonesia, diharapkan seperti itu ya. Baik, berita selanjutnya pemirsa, ada informasi yang berkaitan dengan tarif produk Indonesia ke Amerika yang turun menjadi 19%. Menurut Komisi 7 DPR RI, ini hasil negosiasi Presiden Prabowo dengan Presiden Trump ini memberikan angin segar bagi pelaku usaha tanah air. Dengan tarif resiprokal sebesar 19% dan produk Indonesia yang diekspor bisa lebih bersaing di pasar global. Berikut informasi selengkapnya. Presiden Amerika Serikat menurunkan tarif resiprokal untuk Indonesia dari 32% menjadi 19%. Anggota Komisi 6 DPR RI menilai kebijakan tersebut dapat membuka peluang yang lebih luas bagi ekspor nasional. Anggota Komisi 6 DPR RI Budi Kanang berpendapat penurunan tarif resiprokal Amerika Serikat dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia di kancah perdagangan global. Penurunan tarif diharapkan dapat membawa angin segar bagi berbagai sektor industri dan pelaku usaha di Indonesia, di antaranya industri tekstil, produk BUMN, hingga UMKM.
Saya yakin ini akan menguntungkan perdagangan di Indonesia. Kita bernegosiasi bahwa kita mau ekspor kemana, kita mau berdagang kemana, ruang kita ada di mana saja, ini akan lebih luas lagi. Sehingga ini bargaining position kita akan lebih bagus, lebih baik, sehingga nilai tawar kita juga akan lebih tinggi daripada yang sudah-sudah. Kan gitu ya, dengan penurunan ini, dengan 19% dari 32%, ini tentu saja keuntungan kita ya tadi, bargaining position kita di mata dunia. Berdasarkan negosiasi langsung antara Presiden Indonesia dengan Presiden Amerika Serikat, tarif impor 19% akan diberlakukan terhadap produk Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat. Dengan demikian, Indonesia mendapat negosiasi tarif paling rendah di antara negara Asia Tenggara lainnya. Meski begitu, Indonesia perlu memenuhi kesepakatan impor produk dari Amerika Serikat yang bernilai ratusan triliunan rupiah, mulai dari impor energi, produk pertanian, hingga pesawat Boeing. Adila dan Jaya, TVR Parlemen melaporkan. Ya, dengan tarif resiprokal yang lebih rendah, tentunya ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Indonesia, ya, Anggun, ya. Baik, sehingga pelaku usaha Indonesia ini diharapkan mendapatkan peluang lebih luas untuk menjangkau pasar global. Nah, ini aku sih setuju ya, nih semoga output kebijakan ini juga bisa memberikan keuntungan untuk masyarakat luas. Kita beralih ke berita terakhir nih pemirsa, ini ada datang dari Komisi 6 DPR RI yang mengunjungi langsung kawasan ekonomi khusus Singasari, Jawa Timur. Ya, dalam kunjungan tersebut Komisi 6 DPR RI menekankan pentingnya pengembangan investasi melalui konsep kreatif dan inovatif. Ya, untuk itu diperlukan daya tarik agar investor mau menanamkan modal dan menciptakan lapangan pekerjaan. Komisi 6 DPR RI juga menekankan pentingnya kolaborasi regional untuk menciptakan kemandirian ekonomi digital. Dan pemirsa, berikut informasi dari Kompleks Parlemen. Percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis digital dan kreatif menjadi perhatian Komisi 7 DPR RI saat kunjungan kerja spesifik di kawasan ekonomi khusus atau KEK Singasari, Jawa Timur. KEK Singasari merupakan kawasan pertama yang mengintegrasikan sektor digital dan pariwisata dalam satu ekosistem. Di dalamnya telah berdiri pusat animasi dan film terbesar di Indonesia, sekaligus pusat data, ruang pelatihan vokasi, hingga program Cyber Defense Academy yang melatih talenta muda di bidang siber. Anggota Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati menekankan pentingnya pengembangan investasi besar di kawasan ekonomi khusus melalui konsep yang inovatif dan tidak hanya mengandalkan UMKM. Investasi skala besar dan padat karya perlu diterapkan untuk menciptakan banyak lapangan kerja. Bahwa KEK itu tidak bisa hanya sekedar hub. Kawasan ekonomi khusus memang itu diberikan sebagai insentif untuk perkembangan ekonomi. Artinya apa? Harus ada daya tarik yang jelas kepada investor yang bisa membuka lapangan kerja yang padat karya, tidak hanya padat kreasi. Apakah itu kita bicara tentang misalnya perhotelan dengan chain yang internasional karena untuk pariwisatanya, apakah itu untuk digital nama-nama besar ya di dunia digital, apakah itu data center, apakah itu untuk perkembangan digital untuk Jawa Timur. Rahayu juga menekankan pentingnya memperluas kolaborasi regional seperti ASEAN dan Asia Timur untuk menciptakan kekuatan digital dan kreatif yang mandiri, sehingga tidak hanya bergantung pada bantuan negara barat. Dari Malang, Jawa Timur, Divo Rahman, TVR Parlemen melaporkan. Ya, kawasan ekonomi khusus ini memang dirancang untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, ya Anggun, ya. Dan juga semoga dengan kreasi dan juga inovasi bisa menarik banyak investor untuk terus berinvestasi. Nah, ini setuju banget, dengan adanya investor ini kita harapkan akan terciptanya lapangan pekerjaan dan juga komoditas ekspor kita juga semakin meningkat yang berujung pada kemakmuran rakyat nih yang pastinya ya dia. Betul sekali. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup dalam perjumpaan kita kali ini. Mewakili segenap kru TVR Parlemen dan DPR RI yang bertugas, saya Anggun Oktarini dan rekan saya Adi Nugroho pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang akan membahas informasi akurat dan terpercaya seputar MPR RI, DPR RI, dan DPD RI. Hanya dari Kompleks Parlemen.